Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muzakarah kita ini yaitu memahami akan makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini ada dua pengertian, ada dua makna, yaitu ilah dan ilallah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat ini juga di kalimat tauhid, kalimat daripada pangkal daripada keimanan kita. Jauh mana kalimat ini tertanam, terhujah, sempurna, maka kehidupan kita akan baik sempurna. Dari kita di dunia ini sampai nanti ke akhirat kita akan sempurna, mulus kehidupan kita, Pak. Tapi sejauh mana makna kalimat ini kita tidak pahami, tidak kita pahami dengan benar, maka kehidupan kita dari awal sampai akhir pun tidak akan benar. Dari dunia sampai nanti di akhirat. Maka inilah hadirin yang kita harus ditanamkan bahwa semua yang terjadi, yang akan terjadi, makhluk-makhluk ini dalam kuasa Allah, dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah. Ini makhluk, Pak. Kelihatannya dia bergerak makhluk, tapi yang gerak itu Allah. Kelihatannya dia duduk, tapi yang dudukin Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Di mana makhluk ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada kuasa, tidak ada upaya. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pun Pak manusia ingin memberikan manfaat atau madarat kepada orang lain, ya. Kepada diri sendiri memiliki manfaat atau madarat nggak bisa, hadirin. Apalagi pada orang lain memiliki manfaat atau madarat nggak bisa. Manusia berkumpul semua, berkumpul manusia apa? Jin, para jin-jin, malaikat, semuanya berkumpul untuk membuat suatu manfaat kepada seseorang nggak bisa. Atau untuk memindahkan suatu bentuk benda nggak bisa, Pak. Tanpa izin Allah. Inilah kekuatannya makna kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ini, benda ini, semuanya ini hanya ujian. Hujan datang, kemarau datang, itu ujian. Yang mendatangkan kemarau Allah, yang mendatangkan hujan Allah. Datangnya musibah kepada kita dari Allah, datangnya kesenangan dari kita Allah, sakit datang dari Allah, sehat pun datang dari Allah. Kaya dari Allah, miskin pun dari Allah. La ilaha illallah. Inilah makna kalimat la ilaha. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Menafikan, Pak. Menafikan semua perkara-perkara. Bahwa yang berkuasa hanya Allah. Manusia dijalankan sama Allah, Pak. Jadi Pak, manusia ini seperti robot, Pak. Robot yang gerakin siapa? Yang bikin robot, Pak. Nggak bisa dia bergerak sendiri, Pak. Nggak bisa. Kelihatan manusia itu bergerak, tapi ada yang menggerakkan, Pak. Kalau ada kabel ke langit, Pak. Nah, itu manusia itu begitu, Pak. Diamnya dia sama Allah. Meremnya dia, tidurnya dia. Ya, dia punya keinginan. Keinginan pun itu dari Allah, Pak. Keinginan. Ya. Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan, Pak. Jadi Allah ini, Pak, punya sifat-sifat yaitu sifat
Itu basar melihat. Melihat ini pun berarti bukan melihat daripada pandangan mata kita, Pak. Allah yang mendatangkan sifat basar jika kita bisa melihat. Allah misalnya ke sifat sami, mendengar, itu mendengar bukan daripada kita, Pak. Allah, pendengaran Allah. Kalam daripada kita bicara, kalamnya Allah. Ya. Kemudian kita berilmu, Allah berikan kita itu yaitu alim. Jika kita mengetahui semua, Pak, ini sifat-sifat Allah semua yang ada pada kita, Pak. Sifat-sifat Allah. Makanya kita harus bagaimana, Pak? Kita harus bagaimana kita sebagai hamba, sikap kita pada Allah agar kita ini mulia di mata Allah. Maka kita harus tanamkan sifat kita, Pak, sifat kehambaannya yang asli, Pak. Apa sifat hamba yang asli, Pak, asli manusia? Itu kita ini dalam keadaan fuqara. Kita ini yaitu sangat jahil. Kita ini sangat jahil, Pak. Lalu kalau kita Allah berikan kita sifat alimnya Allah, maka kita mengetahui segala sesuatu. Karena Allah berikan sifat alimnya sehingga kita menjadi mengetahui tentang perkara sesuatu. Jadi bukan kita yang bukan kita, Pak. Allah berikan kita sifat alim. Makanya kalau kita merasa kita mengetahui sesuatu, kita merasa bisa, maka ini berarti kita sudah mengambil sifat Allah yang Maha Alim. Ya, Allah kuasa, kita tidak kuasa, Pak. Allah kuasa, manusia tidak kuasa. Ilah makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah, Pak. Semuanya ini dikendalikan oleh Allah. Nah, makhluk tidak bisa apa-apa. Yang kuasa hanya Allah. Di dunia Allah berkuasa. Nanti pun di akhirat Allah berkuasa. Hadirin, sebelum Allah menciptakan sesuatu dunia ini, sebelum menciptakan langit, bumi, matahari, diri kita, yang ada hanya Allah, Pak. Yang ada hanya Allah. Dan Allah ingin dikenal, ingin diketahui oleh makhluknya. Maka Allah ini bertajalli. Allah Subhanahu wa taala, Pak, menjohirkan dirinya dari dirinya, yaitu Nur Muhammad. Inilah asal kejadian daripada alam semesta. Asal kejadian dari semua. Pertama-tama yang kita akanlah Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah hadirin, maka terciptalah semua apa yang ada. Allah ciptakan aras, Allah ciptakan Lauh Mahfuz, Allah ciptakan Baitul Ma'mur, Allah ciptakan ruh-ruh dari ruh para nabi sampai ruh-ruhnya manusia seperti kita biasa, Pak. Ruh para wali, ruh semua diciptakan, Pak, dalam sekaligus. Tapi turunnya ini bertahap-tahap. Nah, sebagian, Pak, kita nunggu misalnya mobil kan. Nunggu ngantri, itu, Pak, jadi kita nunggu. Semua apa ini udah ada. Kita, Pak, terjadi dulu kita sudah ada dalam arwah. Di situ kita sudah berjanji, Pak. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Maka semua mengaku bala syahidna, benar engkaulah Tuhan aku. Maka si roh ini, Pak, sudah mengakui tentang kehebatan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kehebatan Allah, sudah mengaku, Pak. Tapi ketika si jasad, si roh ini dimasukkan ke kerangka jasad, maka roh ini tidak terberdaya, Pak, oleh jasad. Kalah oleh pengaruh jasad, si roh ini tidak bisa apa. Dikendalikan, Pak, oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh kekuatan hawa dunianya, dikendalikan oleh syahwatnya. Maka inilah yang menderita roh itu. Menderita roh itu, Pak. Harusnya si roh itulah yang harus dia mengatur daripada jasmaninya. Ini terbalik, Pak. Si roh itu menderita, batinnya menderita, Pak, karena kalah dengan nafsu syahwatnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah, orang yang menjadikan nafsu sebagai raja. Masya Allah. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, janganlah sampai nafsuku ini menguasaiku walaupun 1 detik. Ini, Pak, kita minta, Pak.
Bahaya Pak kalau kita ini tidak dikuasai oleh nafsu Pak, dikuasai nafsu Pak, bahaya Pak. Hadirin, kalau Pak kita tidak jaga sama Allah Pak, jangan 1 jam Pak, 1 detik Pak kita hancur. Hancur Pak kalau kita nggak dijaga sama Allah. Coba Bapak bayangkan, ini bumi Pak mengitari matahari Pak. Ini Masya Allah. Ini dalam 1 jamnya dia 1000 mil. 1000 mil Pak. Dan matahari ini dia berputar atas menginginkan